Baik, selamat pagi para penonton IG Live Bupati Walasa Citarum pada hari ini. Eh, Hari ini saya, Dr. Dimas, akan menggantikan Dr. Juan sebagai host untuk IG Live hari ini karena Dr. Juan ada halangan, jadi saya yang akan menggantikan sesuai tema, sesuai flyer yang kami bagikan, sesuai dengan posting yang kami bagikan, bahwa hari ini kita akan mengadakan IG Live bersama dengan salah satu spesialis THT muda kita, KC, Dr. Lucia SPTHT, spesialis telinga, hidung, tenggorok, strip, kepala, dan leher. Selamat pagi, Dr. Lucia. Selamat pagi, Dr. Dimas. Jadi, Dr. Lucia ini adalah salah satu dari beberapa dokter spesialis THT di tempat kami di Rumah Sakit Panti Wirausaha Citarum. Beliau ini selalu praktek jam berapa, Dok? Praktek setiap hari dari jam 8 pagi sampai selesai. Sampai selesai ya? Setiap hari loh. Bapak Ibu, setiap hari dari jam 8 pagi sampai selesai. Nggak bisa hari Senin, Selasa bisa. Nggak bisa Selasa, Rabu bisa. Jumat masih kerja, Sabtu beliau masih ada. Jadi silakan kalau bagi Bapak Ibu, para penikmat IG Live Rumah Sakit Panti Wirausaha Citarum hari ini, kalau misalnya ingin praktek periksa dengan beliau, ada selalu di setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai selesai. Nah, kita masuk ke topik pagi hari ini. Topik pagi hari ini kita akan membahas tentang gangguan pendengaran dan bagaimana cara penanganannya. Nah, saya langsung tanya ke Dokter Lucia. Dok, yang dimaksud gangguan pendengaran tuh seperti apa, Dok? Apakah kalau pura-pura budek atau pura-pura nggak mau dengar orang atau gimana, itu termasuk gangguan pendengaran ya? Itu gimana? Ya, kalau gangguan pendengaran yang nanti kita bicarakan ini lebih karena gangguan yang ada di telinga ya. Walaupun kalau mungkin pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak mau jawab, nah itu juga termasuk ada salah satu seperti itu. Mungkin itu untuk penata laksanaannya bukan ke dokter THT, tapi ada yang lainnya gitu. Kalau yang hari ini kita fokuskan hari ini adalah gangguan pendengaran yang terjadi karena adanya kelainan-kelainan pada telinga yang disebabkan oleh berbagai macam, nggak cuma di telinga saja, tapi mungkin ada penyebab di luar telinga seperti ada kelainan genetik, kemudian ada mungkin karena penggunaan obat, kemudian karena bising juga bisa begitu. Jadi yang gangguan telinga itu berarti tidak cuma dari telinga sampai ke salurannya ya, tapi bahkan urusan genetik pun juga termasuk, telinga bagian apa mungkin otak juga termasuk, Dok? Iya, termasuk juga di situ. Bisa. Memang ada berapa macam sih, Dok, untuk gangguan pendengaran, Dok? Ya, jadi kalau gangguan pendengaran ini kan kita bagi bisa berdasarkan tipe gangguan pendengarannya, yang kedua karena penyebabnya, yang ketiga juga karena faktor yang faktor yang menyebabkan itu. Jadi kalau misalnya tipe itu karena yang pertama karena gangguan konduktif atau penyaluran suaranya dari diterima kemudian masuk ke telinga kemudian sampai ke otak, nah itu namanya konduktif. Yang kedua adalah gangguan sensori neural atau karena persyarafan telinganya. Yang ketiga karena campuran dari konduktif dan sensori neural itu. Terus kalau gimana, Dok, cara kita bedakan itu? Ya, membedakannya lebih mudahnya kalau konduktif itu adalah karena permasalahan penyaluran suara. Jadi misalnya ada kotoran di telinga, kemudian mungkin ada cairan atau infeksi di telinga, nah itu menyebabkan gangguan konduktif. Sedangkan kalau sensori neural biasanya kalau periksa ke dokter THT, kemudian dari telinga kita tidak menemukan kotoran, tidak menemukan cairan, nah kita lebih curiganya ke arah sensori neural. Kalau mix, kemungkinan ada dua-duanya. Nah, untuk lebih pastinya nanti kita akan melakukan pemeriksaan kalau misalnya periksa ke THT, pemeriksaan lebih lanjut lagi, nanti ada pemeriksaan garpu tala, kemudian pemeriksaan tes pendengaran mungkin dengan alat yang namanya audiometri,
Kemudian juga untuk tindak lanjut lagi kita bisa pemeriksaan CT scan gitu. Jadi nanti kalau periksa ke dokter THT pasti akan diperiksa lengkap. Ini kira-kira penyebabnya apa ya? Ini masalahnya di mana? Baik. Baik, saya coba dok. Tadi menarik tentang yang tuli konduktif. Kan salah satu penyebabnya misalnya adalah kotoran telinga. Nah, terus ini kan kotoran kan tidak bisa keluar sendiri dok, harusnya dikorek. Nah, gimana sih supaya para pendengar ini tahu cara mengorek telinga yang baik? Apakah boleh kita pakai cotton bud atau biasa mungkin ada yang lagi iseng, wah nunggu anaknya jemput anak atau lagi nunggu apa sih, pakai kunci motor terus dimasukkan seperti itu, apakah itu hal yang baik seperti itu atau mungkin malah bisa memicu tuli-tuli yang lain atau malah penyakit yang lain, bagaimana? Jadi sebenarnya secara alami kotoran telinga itu akan keluar sendiri. Kalau kita menguap, kita mengunyah, kemudian menggerakkan rahang, prinsipnya itu akan membuat telinga itu keluar sendiri. Hanya sedikit orang yang perlu bantuan untuk mengeluarkan kotoran, misalnya harus ke dokter untuk dibersihkan telinganya. Tapi hampir sebagian besar itu bisa mengeluarkan kotorannya sendiri. Masalahnya kita sendiri yang membuat masalah sendiri, yaitu dengan cara mengkorek-korek, kemudian menggunakan alat-alat. Nah, pada saat mengorek itu kan kadang kita korek sendiri ya. Nah, itu kan kita tidak bisa melihat kotorannya itu sudah keluar semua atau masih bersisa atau malah mungkin kedorong begitu. Nah, karena bermasalah seperti itu mungkin ya belum keluar semua kotorannya, kemudian ada kotoran sebagian yang masuk ke dalam, akhirnya menumpuk, akhirnya telinganya jadi lebih besar, lebih banyak, dan menyumbat telinga. Nah, timbul keluhan, dok, saya kok nggak bisa dengar, sudah berapa hari ini. Nah, ternyata setelah diperiksa, oh ternyata ini kotorannya menumpuk, Bu, jadi harus dibersihkan. Atau sudah berusaha dikasih obat tetes apa segala macam, nah kotorannya kan jadi lebih lembek ya, katakanlah seperti itu, atau malah mengembang, malah menutupi, jadi tambah parah gitu. Jadi memang sebaiknya saran saya kita secara alami akan mengeluarkan kotorannya sendiri dengan menguap, dengan menggerakkan rahang akan keluar sendiri. Kalau misalnya memang orang yang termasuk harus dibersihkan kotorannya dengan dibantu oleh orang lain, nah itu kontrol saja setiap 6 bulan atau 1 tahun untuk dibersihkan. Nah, itu jadi tidak disarankan untuk menggunakan apapun ya. Jadi para penikmat IG Live kita pagi hari ini sudah dibilang kalau bahwa tidak boleh membersihkan diri sendiri karena kan kita tidak punya mata yang bisa melihat ke dalam telinga. Jadi kalau misalnya nggak yakin membersihkan telinga, tuh dokter Lucia bisa dia datangi untuk, dok, saya mau minta bersihkan telinga dok, gitu. Karena sudah jadwalnya kayak ke telinga saya bisa tuh datang. Ingat, Senin sampai Sabtu selalu ada. Nah, kita lanjut lagi dok di tuli sensori neural. Nah, tuli sensori neural itu apakah semua orang bisa kena atau biasa kan kalau dari kita belajar teori itu kan ada umumnya di usia tua, tapi apakah di usia muda seperti saya atau mungkin di anak-anak bisa? Terus dok, kalau misalnya saya sering menggunakan headset atau dengar lagu terlalu keras gitu, apakah juga bisa memicu tuli? Tipe yang mana sih dok kalau misalnya kita pakai gitu? Ya, jadi kalau sensori neural itu kan permasalahan di persyarafannya, itu bisa terjadi pada semua usia, bahkan bayi di dalam kandungan itu juga bisa karena kelainan pada saat kehamilan, infeksi pada saat kehamilan, faktor-faktor genetik bisa. Kemudian agak besar sedikit, anak-anak mungkin karena habis jatuh, cedera kepala, atau mungkin karena trauma, main-main dengan temannya, kemudian tertusuk telinganya, nah itu juga bisa berisiko terjadi kelainan sensori neural. Orang muda apalagi yang pakai headset tadi, earphone, nah itu juga bisa terkena tuli karena terkena tuli yang bersifat sensori neural itu. Kemudian tentunya ya karena pengaruh penuaan, jadi persyarafan segala macam kan menjadi lebih menurun fungsinya. Nah itu juga bisa kita sebut dengan presbikusis atau penyakit tuli pada orang tua. Jadi hampir
semua usia bisa terkena. Wah, baik. Jadi sekarang kita sudah jelas ada beberapa tipe nih, tipe eh, gangguan pendengaran. Tadi sudah dijelaskan Dokter Lucia. Nah, tadi Dokter Lucia juga sempat menyinggung sedikit mengenai bagaimana sih cara membedakan antara kedua tuli. Ada beberapa pemeriksaan, ada salah satunya pemeriksaan garpu kala, kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan lain seperti CT scan, dan ada juga pemeriksaan yang bisa mengukur kemampuan pendengaran, namanya alat audiometri. Benar ya dok ya, namanya audiometri ya dok. Nah, Iya. audiometri ini sebenarnya seperti apa sih dok? Audiometri ini adalah suatu alat yang dia akan melakukan digunakan untuk pemeriksaan secara subjektif. Subjektif artinya tergantung dari respon pasien atau penderita yang dilakukan pemeriksaan gitu. Nah, nanti pada saat pemeriksaan pasien itu akan dipasangkan headphone di sini di telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian akan diberikan suara. Nah, suara ini ada frekuensinya, ada intensitasnya, di mana pasien ini bisa mendengar mulai dari suara yang mana sih, frekuensi berapa, intensitas berapa. Nah, itu akan tercatat di mesin audiometri ini. Nanti dengan berbagai macam frekuensi, kemudian dengan berbagai macam intensitas ini, akan kita analisis atau dokter THT-nya akan menganalisis, oh ini masih normal, oh ini ada penurunan pendengaran. Nah, nanti kalau penurunan pendengaran, bisa nih derajatnya yang bagaimana, derajat ringan, derajat sedang, berat, atau sangat berat. Dari situ juga akan bisa kita tentukan juga nanti tipenya apakah, oh ini tipe konduktif, ini tipenya sensori neural. Nah, itu juga bisa terlihat dari audiometri. Ini akan mendukung pemeriksaan kita yang sebelumnya dengan pemeriksaan fisik menggunakan otoskop. Nah, itu juga akan kita compare dengan hasil audiometri ini. Nah, itu bisa dilakukan sendiri nggak dok? Atau memang harus atas atas ada dokternya atau gimana? Kalau pemeriksaan pendengaran harus dilakukan pada tempat, mungkin bisa di klinik kalau punya alatnya, atau di rumah sakit. Kalau saat ini sih kebanyakan masih ada di rumah sakit ya untuk alat ini. Dan pada saat pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh audiolog atau dokter THT sendiri. Oh, di rumah sakit kita punya nggak sih dok? Oh, punya dong, kan ada. Dokter Lucy bisa? Oh bisa, silakan. Kalau nanti ada gangguan pendengaran, bisa konsultasi, terus bisa dites nggak dok untuk pendengarannya, itu bisa. Ya. Nah itu, kalau pendengar sudah kurang lengkap apa, bersihin telinga, oke. Kalau ada gangguan pendengaran, pengen lebih tahu spesifik audiometri, kita punya. Dokter Lucy sendiri bisa menangani. Pagi lagi, Sabtu juga ada. Ya silahkan, nanti datang lagi ya, kalau datang ke tempat kita ya, kalau misalnya memang butuh untuk pemeriksaan THT ya. Seperti itu. Iya. Benar ya dok ya? Kayak gitu ya? Iya, dan pemeriksaan itu nggak cuma untuk kalau sakit saja, tapi bisa juga untuk yang mau masuk sekolah atau yang mau melamar kerja, itu bisa tes juga. Iya, biasanya kan kalau yang mungkin kerja di tempat tertentu yang akan berkaitan dengan alat-alat berat juga terutama gitu ya dok, mereka biasanya butuh audiometri juga ya dok ya? Iya, Gitu. betul. Nah, luar biasa kan, dokter Lucy ini multi talenta gitu. Jadi sebagai dokter THT adalah dokter THT yang profesional gitu. Jadi kalau sobat dengar yakin mau ingin periksa, wah ini cocok nih dokter dengan saya, silahkan datang periksa ke rumah sakit kami. Dok, kaitannya audiometri itu seberapa spesifik sih, seberapa sensitif terhadap hasil pemeriksaannya terhadap kondisi sebenarnya dari pasien? Jadi kalau pemeriksaan audiometri, kita masih menggunakan pemeriksaan ini untuk menentukan apakah ada gangguan pendengaran atau tidak. Memang nanti yang berikutnya kita perlu ada tindak lanjutnya sesuai dengan hasil dari audiometri ini. Tapi ini pemeriksaan mendasar atau basic untuk gangguan pendengaran. Baik, gitu ya. Jadi itu adalah beberapa sekilas tentang gangguan pendengaran. Ini ada beberapa pertanyaan nih dok.
beberapa pertanyaan sambil kita nanti lanjut ke materi-materi berikutnya. Mungkin ada tambahan yang ingin dokter sampaikan. Ini ada pertanyaan dari seorang dari sektor perhutani. Dok, mau tanya, ini kalau saling bersin dan hidung tersumbat, telinga saya itu terasa tertutup dan berdengung. Nah, itu kenapa ya dok? Apakah itu gangguan pendengaran juga? Ya, kalau seperti itu bisa termasuk gangguan pendengaran yang tipe konduktif karena adanya sumbatan. Jadi kan suara itu setelah masuk ke telinga, kemudian di telinga luar akan diteruskan ke telinga tengah dan ke telinga dalam. Nah, kalau sering bersin-bersin itu kemungkinan ada masalah di saluran yang namanya tuba eustacii, di mana hubungan antara hidung dan telinga, dan letaknya itu ada di telinga tengah. Jadi bisa jadi memang ada hubungannya dan juga termasuk dari gangguan pendengaran. Nah, terus cara mengatasinya bagaimana? Kalau misalnya sering bersin-bersin, kemudian hidungnya rasa buntu, perlu diperiksa apakah memang ada kelainan di hidung, apakah ada riwayat alergi. Nah, kalau misalnya ada, itu juga dilakukan pengobatan di hidungnya juga, biar bagaimana biar tidak sering bersin-bersin, berkurang keluhan bersin-bersinnya. Kemudian kalau dari telinga sendiri dilihat apakah memang ada kelainan atau tidak. Kalau misalnya memang ada kelainan di telinga luarnya, ya kita bersihkan. Kemudian setelah dibersihkan, kemudian dilanjutkan untuk pengobatan yang hidung bersin. Jadi termasuk gangguan pendengaran juga karena penyebab lain di luar telinga. Oh, berarti pantesan banyak yang kalau kita bersin kok telinganya dengung gitu. Ternyata ada satu saluran ya di situ yang menghubungkan antara telinga sama hidung. Pantesan spesialis telinga, hidung dan tenggorok. Ternyata mereka saling berhubungan ya namanya. Berhubungan. Ya. Dan letaknya di kepala dan leher gitu. Cacak sih, cacak. Nah, kita lanjut lagi dok. Saya dengar-dengar nih dok, kayaknya akan mau ada hari pendengaran sedunia ya, dekat-dekat ini ya, tanggal 3 ya kalau nggak salah dok ya. Nah, gimana dok? Itu hari pendengaran dunia ini kan tidak banyak yang tahu. Baru-baru saya juga kayaknya baru heboh ini ya gitu. Itu gimana dok? Ceritakan sedikit dok. Iya, jadi sebenarnya hari pendengaran sedunia ini sudah lama diperingati karena kita terutama ahli THT nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia kita istilahnya peduli dengan pendengaran, di mana kita mengambil tema untuk tahun ini adalah peduli telinga dan pendengaran untuk semua. Jadi untuk semua orang di seluruh dunia gitu. Peringatannya setiap tahun itu dilaksanakan pada tanggal 3 Maret. Nah, jadi di semua bagian di seluruh dunia ini dokter-dokter THT melakukan istilahnya sosialisasi, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan telinga. Gitu. Sudah lama sebenarnya, mungkin baru sekarang ya kedengarannya. Iya, sebenarnya untuk saya sih nggak baru ya pernah dengar, tapi kan tidak saya heboh dengan penyakit-penyakit lain misalnya seperti HIV yang lain. Padahal pendengaran tuh penting ya. Kalau kita nggak dipanggil orang pura-pura nggak jawab aja, nanti dikira sombong nggak, pura-pura katanya nggak dengar gitu. Padahal mungkin orang ya. Jadi kita sebenarnya hari pendengaran tuh juga hal-hal yang juga penting untuk masyarakat di sekitar kita seperti itu. Nah kalau dokter sebagai bagian dari dokter THT dan juga dari Rumah Sakit Panti Citarum, ada rencana program apa dok berkaitan dengan ini nanti untuk informasi untuk wargawan? Iya, kalau khusus untuk di Panti Wiloso Citarum itu kita melakukan sosialisasi seperti ini, kemudian juga ada di radio dan juga ada di lingkungan rumah sakit. Kemudian kita juga melakukan bakti sosial. Nanti kami akan datang di Panti Werda Betani di Jalan Musi untuk melakukan pemeriksaan telinga dan pembersihan telinga untuk oma dan opa yang ada di sana. Untuk yang lain-lainnya ada berbagai macam kegiatan, terutama untuk Hari Kesehatan Dunia ini kita itu masih sangat prihatin dengan 5 masalah pendengaran. Yang pertama karena
kelainan genetik atau kongenital, yang kedua masalah kotoran telinga atau serumen, kemudian yang ketiga itu masalah infeksi telinga atau yang mungkin masyarakat sebut dengan congek, yang keempat adalah masalah bising atau karena paparan suara yang keras dan terus-menerus, yang keenam adalah masalah keturunan pada orang tua. Jadi pada nanti peringatan tanggal 3 ini, kita dari Panti Milosa Citarum itu akan melakukan bakti sosial sesuai dengan 5 tadi. Nah, kita mengambil untuk yang tema di Panti Werda atau ketulian atau gangguan pendengaran pada orang tua. Dokter semua terlibat di situ, Dok? Gimana? Terjun langsung? Iya. Oh, luar biasa. Silakan. Kalau mau bergabung. Rumah Sakit Citarum. Iya. Bakti sosial, pengabdiannya luar biasa. Jadi begitu ya. Jadi hari ini kita sudah dapat banyak tentang dari Dr. Lucia. Semua informasi yang sangat baik, sangat bagus, bahwa ada beberapa macam tuli seperti tuli konduktif dan tuli sensori neural. Kemudian pembagiannya seperti apa, penyebabnya seperti apa, penanganannya seperti apa. Untuk ibu-ibu yang punya anak yang anaknya kan susah tuh kalau mau dikorek telinga, bisa datang konsultasi ke Dokter Lucia untuk memeriksakan telinganya, atau untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya sudah lanjut dan ngerasa apakah saya perlu alat bantu dengar, gimana cara saya dapat alat bantu dengar, apakah saya perlu untuk diperiksa lebih lanjut, bisa datang juga, bisa dilakukan audiometri di sini paket lengkap, semua sudah bisa dilakukan di sini. Nggak bisa sore, nggak bisa datang pagi, bisa Senin sampai Jumat sibuk kerja, Sabtu pun Dokter Lucia masih ada. Jadi silakan mendaftar di rumah sakit kami, datang ke rumah sakit kami dan daftar ke Dokter Lucia SPTHT-KL, begitu ya Dok ya. Baik, kita sudah sampai ke penghujung dari GLF pada hari ini. Ada pesan nggak Dok yang ingin disampaikan ke follower-follower kita? Ya, sedikit pesan saja bahwa telinga itu merupakan panca indera yang sangat penting juga. Jadi kita harus menjaga kesehatan telinga, di mana pada saat menjaga kesehatan telinga tentunya kita harus memperhatikan hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Di mana hal-hal yang boleh dilakukan adalah kita tidak melakukan pembersihan telinga dengan alat-alat yang tajam atau bisa melukai telinga, tetapi kita melakukan pengecekan telinga ke tenaga medis yang terdekat, bisa ke puskesmas, bisa ke bidan, bisa ke dokter THT. Kemudian pada orang-orang yang rentan dengan paparan suara harus menggunakan alat untuk pelindung telinga agar telinganya juga terlindungi dari paparan suara keras. Kemudian jika ada keluhan-keluhan, sebaiknya jangan berusaha mengobati sendiri, tapi pergi ke pelayanan medis terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi sama-sama kita peduli telinga dan kita juga peduli pendengaran untuk kesehatan kita bersama. Baik, luar biasa sekali Dr. Lucia. Terima kasih untuk informasi di pagi hari ini. Follower IG Rumah Sakit Pantai Citarum, terima kasih juga atas ketersediaan untuk bergabung di IG Live kali ini. Sampai ketemu di IG Live berikutnya. Terima kasih Dr. Lucia, selamat bekerja kembali. Sampai jumpa. Terima kasih.